Makam Keramat Gajah Barong. Keramat ini terletak jauh dari pusat kota Tangerang, tepatnya berada di Kampung Munjul, Desa Cileles, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dan makam ini juga menjadi bagian daripada pemberian nama Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang tersebut. Karena di area makam ini terdapat 3 pohon keramat yang dimana 3 pohon ini berdiri di dalam satu akar. Itulah yang menjadi asal muasal nama Kecamatan Tiga Raksa tersebut. Sosok yang dimakamkan di makam ini adalah sosok Syekh Habib Hasan bin Toha. Beliau adalah seorang panglima perang dari Kesultanan Banten. Dan di area ini ada satu sumur yang memang dikeramatkan, yaitu sumur kehidupan atau disebut dengan sumur kehidupan. Menuju makam keramat Gajah Barong, guys. Dan memang makam ini kekenal sekali keramatnya, guys. Kalau kalian biasa ngelihat tayangan-tayangan di TV, nah kali ini real. Tayangannya langsung di YouTube, guys. Ini sama orang sininya langsung, guys, sama gue. Jadi faktanya lebih jelas, guys. Jangan lupa ditonton, guys, sampai akhir. Tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Bagi yang belum subscribe dulu, guys, karena subscribe itu gratis. Udah masuk ke lokasi dalamnya, guys, nih. Kalian bisa ngelihat di sini banyak pohon-pohon besar. Nah, ini jalan menuju area makamnya. Ini aja masih lumayan jauh, guys, ke makamnya, tetapi kita udah disuguhi dengan pemandangan yang lumayan, ya. Menurut gue sih kalau malam ini horor, guys. Nah, ini adalah pintu masuk pertama, teman-teman. Jadi ketika kalian akan datang ke makam Gajah Barong ini, kalian akan disuguhi pemandangan pertama adalah pemandangan makam. Nah, ini masih jauh dari tempat keramatnya, teman-teman. Jadi ini adalah pintu masuknya. Pintu masuknya adalah memang ini pemakaman yang diperuntukkan untuk masyarakat sini, teman-teman. Dan ini memang luas sekali areanya, teman-teman. Nah, guys, ini gue udah sampai ke makam keramat Gajah Barong, dan emang ini lokasinya sejuk banget karena memang ini dikelilingi sama pohon-pohon besar, guys. Pohon-pohon besar, guys. Terus ini gue tepat berada di depan bangunan yang memang ada makamnya di dalamnya, guys. Kurang lebih seperti ini, guys, gambarannya. Nah, jadi di sebelah sana ada bangunan juga, di sini ada bangunan, dan memang makam pusatnya adanya di sini. Dan ketika akan memasuki makam pun itu nggak semena-mena kita selonong boy main masuk aja, tetapi harus ada ritual yang harus dilakukan. Nah, seperti yang dilakukan kakak saya itu dia sedang ngelakuin ritual salam, dan memang salam yang diucapkan ketika akan memasuki makam keramat pun itu berbeda, guys. Nggak cuman assalamualaikum doang, enggak. Jadi ada salam khusus yang harus diucapkan sebelum memasuki area makam keramatnya, guys. Karena banyak kejadian ketika orang akan meliput tempat ini, kemudian dia tidak ziarah dulu ke makam pusatnya, banyak sekali kejadian mereka tidak mendapatkan gambar apapun. Sekalipun itu waktu direkam, gambarnya terekam, tetapi ketika dilihat hasil rekamannya semuanya kosong. Nah, guys, ini gue mau masuk ke wilayah makam, guys. Assalamualaikum. Nah, guys,
Ini gue lagi ada di dalam makam, dan ini adalah makamnya. Tetapi terlebih dahulu sebelum gue ngelakuin video selanjutnya, ngambil video selanjutnya, akan lebih baik gue jarah dulu. Jadi kalau kayak tamu, gue kan bertamu nih, jadi harus minta izin dulu sama yang memang punya rumah gitu. Jadi gue akan terlebih dahulu jarah guys ke makam keramatnya. Nah ini adalah makam keramatnya guys. Dan guys, di sini rasanya dingin gimana gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. وطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها يا الله وصلنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بسط مقام. Nah, jadi teman-teman, ini makam utamanya adalah ini. Nah, ini adalah makam utamanya. Ketika kalian masuk ke ruangan ini yang akan terasa adalah hawanya tuh hawa dingin. Jadi hawanya tuh ketika kalian masuk ke dalam area makam ini, makam pusat ini adalah makamnya ya, makam pusatnya. Jadi auranya itu rasanya beda teman-teman. Jadi dingin sekali auranya itu. Terus kayak ada, bukan AC ya, jadi dinginnya dingin, hawa-hawa dingin lain gitu. Kayak bukan kipas angin, bukan hawa AC, tapi hawanya beda lah, hawa-hawa keramat gitu. Terus karena di sini juga kan aromanya lumayan menyengat ya, kayak dari bau minyak wangi khas penjarahan gitu teman-teman. Nah ini adalah makam pusatnya. Jadi kalau pas kita masuk ke sini nih, yang terasa adalah hawa dingin beda lah, hawanya beda, dingin. Kemudian kalau kita bergeser sedikit, nah di belakang sini, nah teman-teman, nah jadi di belakang sini kalau kita keluar itu dikenal ada 3 pohon. Jadi 3 pohon menjadi satu. Jadi di dalam satu pohon itu ada 3 pohon yang berbeda. Itulah yang menjadi asal muasal kenapa kecamatan ini disebut kecamatan 3 Raksa. Jadi ada 3 pohon 3 raksa di sini yang memang berdiri tinggi teman-teman, dan ini berada tepat di belakang makam yang tadi, makam pusatnya. Nah kita bergeser ke sini ya. Nah ini di bagian luar yang tadi, nah teman-teman, jadi ini adalah pohon yang menjadi asal muasal nama dari 3 raksa itu sendiri teman-teman. Nah jadi teman-teman, pohon yang ini pohon keramatnya, dimana satu pohon itu 3 pohon itu menjadi satu teman-teman. Jadi bisa terlihat ya di sini. Tetapi ini pohon yang berbeda teman-teman, bukan satu pohon, ini pohon yang berbeda. Jadi ada 3 jenis pohon yang menjadi satu. Jadi 3 raksa. Filosofinya gitu teman-teman. Dan ini memang pohonnya besar sekali. Jika ditanya tentang asal muasal pohon ini, petua-petua dahulunya juga nggak ada yang tahu ini. Pohon ini proses kecilnya, jadi mereka taunya pohon ini sudah sebesar ini saja. Dan memang menurut cerita yang beredar di masyarakat dan yang gua tahu juga sebagai masyarakat asli sini, jadi yang di makam pusat itu adalah Habib Hussein bin Toha. Nah, beliau ini mempunyai gelar sebagai Panglima Perang
di Kesultanan Banten, dan beliau ini diberi gelar Gajah Barong, dan memang nama Gajah Barong ini adalah nama pusaka yang diberikan oleh Kesultanan Banten kepada Syekh Habib Hussein bin Toha tersebut. Nah, tetapi ketika Syekh Habib Hussein bin Toha ini datang ke wilayah sini, beliau ini menyamar menjadi seorang gelandangan, dan ketika itu ada sebuah pesta, lalu Habib Hussein ini datang ke pesta tersebut dan beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat sini, dan kemudian beliau ngerasa tersinggung, balik lagi beliau ke tempatnya, lalu balik lagi ke tempat ini dengan menggunakan seragam lengkap sebagai panglima perang, dan beliau membawa pusaka tersebut yang kemudian beliau tancapkan di area pohon ini, teman-teman. Nah, itu adalah legenda yang kita tahu nih sebagai warga sini, bahwasanya pemilik makam atau yang dimakamkan di area makam ini adalah Habib Hussein bin Toha. Jadi beliau adalah sebenarnya sosok panglima perang dari Kesultanan Banten. Lalu teman-teman, kalau kita bergeser ke sebelah kanan, nah ke sebelah sana, itu ada di sana yang disebut dengan mata air kauripan atau dikenal dengan mata air kehidupan ya. Kita coba ke sana teman-teman. Ini jaraknya berdekatan ya. Jadi tadi ini adalah makam pusatnya yang memang sering banyak sekali didatangi oleh para peziarah. Kemudian yang tadi adalah pohon keramatnya, dan ini yang ketiga adalah memang yang dikenal di sini adalah ini dikenal dengan, nah ini teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, ini disebut dengan mata air kauripan. Nah, ini adalah sumur yang memang terkenal di tempat penjarahan ini, teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke sini, nah jangan melewatkan ini. Jadi jangan melewatkan sumur. Mata air kehidupan ini atau mata air kehidupan ini memang mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi di masa kemarau yang panjang pun, di masa kemarau yang begitu panas pun, mata air ini tetap ada, tidak pernah surut di sepanjang tahunnya. Dan jika kita perhatikan di sekitaran makam ini memang kerasa sekali ya teman-teman, aura mistisnya, kemudian terasa sekali aura dan rasa keramatnya ini kental sekali. Maka dari itu memang tempat ini disakralkan oleh masyarakat yang asli sini, yang sekitaran di sini, dan memang ada larangan-larangan khusus untuk para pengunjung yang datang ke sini. Jadi mereka dilarang untuk mengambil benda atau barang yang ada di sekitaran makam, lalu dilarang sembarangan mematahkan ranting dan mematahkan pohon yang ada di sekitaran makam Gajah Barong ini. Dan memang jangankan untuk para pengunjung yang bukan asli orang sini, untuk masyarakat asli sininya pun jarang sekali yang berani menebang pohon di sini. Selain sumur kahirupan yang dikeramatkan, ada lagi satu sumur, yaitu sumur 7 putri. Dan memang sumur ini jarang diekspos dan memang kurang diekspos oleh pengunjung yang datang ke pemakaman ini. Tetapi ada sebagian dari pengunjung yang datang ke pemakaman ini mencari sumur 7 putri tersebut. Kurang lebih seperti ini guys gambarannya. Nah, jadi di sebelah sana ada bangunan juga. Nah teman-teman, sekarang kita mau menuju ke area makam yang lain ya. Syekh Jangkung. Nah teman-teman, yang ini adalah area makam Syekh Jangkung. Jadi di sini bukan hanya ada satu makam keramat, tetapi memang ada berapa, Bah? 3. Nah, di sini ada 3 makam keramat. Dan memang kalian kalau ibaratkan ngelihat di televisi itu udah banyak banget yang mengekspos tempat ini ya, Bah ya. Ya. Di sebelah sini ada lagi makam, yaitu makam Uyut Sanara. Nah, makam Uyut Sanara ini memang berdekatan dengan makam yang ketiga, teman-teman. Nah, ini adalah makam ketiga, teman-teman. Makam keramat ketiga. Keramat Uyut Asyam.
Nah teman-teman, ini adalah area ketiga atau makam keramat ketiga yang ada di Gajah Barong ini. Ini namanya Uyut apa, Bah? Uyut Asyam. Nah ini namanya Uyut Asyam. Nah jadi memang ada 3 teman-teman makam keramatnya di sini. Oh, jadi teman-teman, mata air kauripan itu memang banyak yang kayak seperti punya hajat apa, punya niat apa, minta berkahnya gitu dari makam keramat sini. Nah banyak yang memang melakukan ritual mandinya, Bahnya. Nah ritual mandi di situ teman-teman. Terus Bah, rata-rata nih yang datang ke sini nih Bah, itu rata-rata hajatnya tuh kalau lagi Abah minta jadi kuncen gitu ya, Iya. hajatnya apa Bah rata-rata Bah? Intinya mah minta berkah selamat aja. Nah, Yang dunia intinya akhirat mau minta berkah begitunya. Ya, berkah selamat dunia akhirat. Iya, soalnya teman-teman kayak gini katanya. Jadi kalau ada memang kebetulan gitu ya punya hajat, terus datang ke sini, ini mungkin berkahnya kali ya teman-teman. Jadi kebanyakan katanya terkabul gitu ya Bah ya. Amin. Jadi kebanyakan gitu terkabul, makanya banyak orang di luar Jawa juga kayak orang Lampung, orang seberang sana juga banyak yang datang ke sini ya Bah ya. Iya. Jadi memang udah terkenal karomahnya teman-teman. Ada sebagian penjara yang datang ke sini memang yang menjelaskan bahwa katanya mereka ini berjarah ke sini kadang-kadang itu petunjuk dari mimpi. Jadi ada seseorang yang menunjukkan dia itu untuk berjarah ke sini teman-teman. Jadi memang pengalaman mistisnya di sini banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi ada yang tamu dari luar daerah, ada yang tamu dari mana gitu datang, tiba-tiba dia datang ke sini lalu mengatakan kepada kuncennya, mengatakan bahwa Pak, saya dapat mimpi bahwasanya saya suruh datang ke penjarahan ini, katanya kayak gitu. Jadi ada sebagian dari para penjara itu yang justru mereka datang ke sini ini karena ada wangsit gitu. Jadi datang melalui mimpi menyuruh dia untuk datang berjarah ke sini teman-teman. Lagi jika kalian datang ke sini, pertama kali datang ke sini ataupun entah itu sudah berkali-kali kalian datang ke sini, ketika kalian ingin mengambil gambar di sudut manapun kalian ingin mengambil gambar, entah itu foto, entah itu video, pertama kalian datang ke sini adalah namanya juga kita bertamu ya. Ini kita bertamu ke makam keramat. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan ya kita minta izin kepada yang ada di keramat ini, entah itu kepada penunggunya, entah itu kepada memang yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Karena katanya kemarin ada pihak dari salah satu TV itu mau melakukan siaran atau melakukan liputan di makam ini, itu katanya sih malam hari ya guys. Jadi dia karena udah merasa berkali-kali datang ke sini, jadi ujug-ujug datang langsung syuting aja gitu, nggak izin dulu sama kuncennya, kemudian nggak jarah terlebih dahulu ke makam-makam keramat yang ada di sini. Hasilnya dia syuting berjam-jam itu nggak ada gambarnya sama sekali. Ya nggak ada gambarnya sama sekali, karena ya menurut logikanya kita sebagai manusia aja itu nggak sopan loh ya, ujug-ujug datang ngambil gambar gitu, nggak izin dulu, nggak permisi dulu. Jadi intinya kalau kalian datang ke sini pertama kali datang, jarah dulu gitu, itu adalah etikanya gitu ya. Kita jarah dulu, itu adalah tanda bahwa kita meminta izin kepada yang ada di sini, entah itu kepada penunggu makamnya, entah itu kepada memang makhluk-makhluk yang tidak kasat matanya. Udah, terima kasih teman-teman liputan kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Kemudian tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Terima kasih. Bagi teman-teman yang pengen tahu lagi, Kak, ada lagi nggak keramat selain keramat Gajah Barong di Banten yang paling terkenal gitu? Ada teman-teman. Nanti kalau ibaratkan kalian pengen tahu keramat apa aja yang ada di Banten, tinggalin jejak aja, komen, Kak, review tempat ini dong gitu. Nanti saya ikutin kemauan kalian. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum.